Shalom, saudara pendengar pemirsa channel YouTube ini. Saya berharap kita tetap dalam lindungan kasih Tuhan, merasakan sukacita, dan kita mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, aku akan memberkati mereka, dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perdamaian memang menjadi hal yang amat dirindukan oleh setiap umat manusia. Bahkan ada seseorang tokoh yang menyatakan perdamaian dunia tidak akan terjadi jika tidak ada perdamaian agama-agama. Dan damai ini memang hanya 5 huruf. Namun untuk mengaplikasikannya, kita membutuhkan pemahaman yang betul-betul mendasar arti dari damai tersebut. Sehingga yang mau kita ungkapkan, hal yang mengikuti kata damai tersebut adalah kasih. Ketika kasih tidak disambut, maka semuanya akan menjadi berbeda. Maka damai itu hanya sebuah kata. Dia dirangkai dalam kalimat, dia dirangkai dalam bahasa yang indah, tetapi tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perpecahan, kebencian, pertengkaran, bahkan bisa saja sesama saudara tidak saling bercakap-cakapan. Semuanya akhirnya memunculkan keterpisahan dalam dunia ini. Apakah itu keinginan kita dalam dunia? Seharusnya tidak. Kita menginginkan perdamaian yang sejati. Dari manakah datangnya itu? Melalui firman ini sesungguhnya kita telah membaca bahwa inisiatif menghadirkan perdamaian itu adalah datangnya dari Allah. Dikatakan aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Berarti damai itu adalah lahir dari inisiatif Tuhan. Tuhan betul-betul merasakan dan melihat bahwa sesungguhnya hidup manusia akan diliputi kegeraman, kebencian, dan lainnya. Dan sesungguhnya dalam firman Tuhan hari ini, yang ingin dikatakan adalah ketika dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, dipersatukan kembali. Jika tidak dipersatukan kembali oleh Tuhan, maka yang ada adalah peperangan. Maka yang ada adalah perpecahan, dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Sekalipun umatnya berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya, dia memiliki inisiatif untuk mempersatukan umatnya dengan penuh cinta kasih. Apakah itu akan terjadi? Tentu itu akan terjadi karena Tuhanlah yang menentukan kehidupan umat manusia. Lalu dengan cara apa dipersatukan? Apakah dengan peperangan? Ternyata tidak. Ternyata sesungguhnya Tuhan ingin menanamkan kekuatan rohani dalam hidup mereka, supaya mereka bisa bersama-sama di tempat kudusnya selama-lamanya. Jika seseorang berada di tempat kudus, maka sikap dan karakternya harus berubah. Maka sikap dan karakternya pun perlahan-lahan harus berbuah. Itulah dasarnya setiap orang menghayati firman Tuhan setiap saat. Jika kita mengingat buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, semua buah-buah itu mengajarkan kita untuk menghadirkan kedamaian. Dan firman Tuhan itu nyata. Dalam keseharian kita pun kita bisa mengundang kebencian orang-orang sekitar kita. Kita bisa melakukan dosa secara terus-menerus. Kita bisa mengundang pertengkaran. Lalu bagaimana kita bisa melihat kemuliaan nama Tuhan?
Tuhan mengetuk pintu hati saudara supaya berubah dari sikapmu, supaya engkau hidup dalam janjinya yang menyatakan kedamaian, memancarkan kemuliaannya, memberikan dampak yang besar bagi orang-orang yang kita jumpai. Ini dasar kita untuk melihat karya Tuhan dalam dunia. Dan oleh karena itu, hidup kita bukan hanya sebatas untuk hidup kudus di gereja. Dalam segala aktivitas sekalipun kita harus menyatakan bahwa kita telah didamaikan oleh Tuhan. Inilah dasarnya, supaya segala aktivitasmu, segala proses belajarmu, itu tidak menyalahi aturan ataupun yang dikehendakinya. Marilah kita jalan aktivitas kita sesuai dengan penyertaannya. Mari kita hadirkan perdamaian yang sejati sepanjang hidup kita, supaya kasih-Nya kekal selama-lamanya dalam seluruh aktivitas. Marilah wujudkan dan nyatakanlah itu semua, karena firman Tuhan selalu kita renungkan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang sejati yang memberikan kami pengertian bahwa perdamaian itu harus ada dalam diri kami. Dan kami sadar Tuhan, melalui kehadiran-Mu dalam dunia, kehadiran Yesus Kristus itulah yang menyatakan dan menguatkan kami untuk menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Hadirkanlah kedamaian hati dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami. Hadirkanlah perdamaian ketika kami melakukan segala aktivitas yang kami harapkan itu berjalan dengan tenang. Tapi kami sadar Tuhan, kekuatan kami tidak ada artinya jika tidak ada peran-Mu dalam dunia ini. Oleh karena itu lindungilah kami. Sertailah kami dalam menjalani seluruh aktivitas pagi, siang, dan malam hari. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa memberikan kebaikan dalam dunia ini. Jadikanlah kami membawa damai, agar perdamaian sejati bukan hanya kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.